Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan akhir soal nanti yang akan kita bahas. Sebelumnya perkenalkan dari anggota kami, yaitu ada Cindy Ayu Pamungkas, saya sendiri, ada Eri Widyaningrum, Khairun Nisa, Nur Laili, dan Rida Dwi Lestari. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu kita berpedoman dengan KD yaitu 3.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, yang akan kita bahas pada soal pertama yaitu ada bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan, perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Nah, setelah kami diskusikan, maka dari kami, tiap anggota kami yaitu menghasilkan beberapa hal, yaitu pada akomodasi sesuai dengan kebutuhan gaya belajar menurut Anik Mawilda 2017 pada artikelnya yang berjudul Upaya Guru dalam Mengatasi Diferensiasi Gaya Belajar pada Siswa Gaya Belajar Visual, Kinestetik, dan Auditori. Nah, sesuai dengan gaya belajar peserta didik tentunya berbeda-beda. Nah, bagaimana cara seorang guru mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda? Yaitu, gaya belajar peserta didik yang visual, yaitu kita dapat memasukkan dalam pembelajaran yaitu dengan cara memberikan sebuah mind mapping atau sebuah gambar. Kemudian gaya belajar kinestetik yaitu kita dapat memberikan sebuah praktik. Praktik contohnya sesuai dengan KD yang telah diberikan tadi tentang perubahan wujud benda. Jadi peserta didik diakomodasi dengan cara praktek, yaitu cara praktek bagaimana perubahan wujud benda, contohnya bagaimana es yang dari benda padat kemudian mencair. Kemudian gaya belajar auditori. Auditori itu mendengar, yaitu seorang guru dapat memberikan sebuah video bagaimana cara proses perubahan wujud benda daripada ke cair ke padat, dan sebagainya. Nah, upaya mengakomodasi kebutuhan peserta didik, guru menyediakan ketersediaan alat atau media pembelajaran, motivasi belajar siswa, suasana kelas yang mendukung, dan kesiapan guru dalam mengajar. Jadi, dalam mengakomodasi itu tidak hanya menyampaikan saja, tetapi guru harus mengetahui kebutuhan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya menurut artikel dari Nailu Fadilatul Laili yang berjudul Menjadi Pendidik yang mengakomodasi keberagaman siswa sekolah dasar melalui landasan psikologi pendidikan tentang minat belajar. Minat belajar peserta didik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu objek belajar, metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru, termasuk sikap dan perilaku guru, media pembelajaran, juga fasilitas pembelajaran, lingkungan belajar, dan lain-lain. Semua hal ini harus diperhatikan guru untuk menumbuh kembangkan minat siswa agar tercapai pembelajarannya. Nah, selanjutnya, beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengetahui minat dan bakat pada diri peserta didik ialah dengan melakukan tes bakat minat pada anak didik dan observasi kemampuan dan keterampilan menonjol yang diperlihatkan anak melalui aktivitas peserta didik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Contoh yang terkait dengan KD yaitu setelah peserta didik mempelajari perubahan wujud benda, di rumah peserta didik dapat memiliki minat untuk mempraktikkannya
yaitu mempraktikkan perubahan wujud benda yang terjadi pada es batu yang didiamkan pada suhu ruang, maka lama-kelamaan akan mencair. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nisa. Oke, selanjutnya ada akomodasi dengan mengetahui pengetahuan awal pada peserta didik. Nah, di sini saya mengambil jurnal dari Muhammad Idri Hasanuddin tahun 2020 yang berjudul Pengetahuan Awal, Prior Knowledge atau Konsep dan Implikasi dalam Pembelajarannya. Nah, di sini pengetahuan awal menjadi penting karena memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu, bagi guru, pengetahuan awal peserta didik menjadi dasar dalam penyusunan materi, strategi, dan desain pembelajaran sehingga membuat efisiensi waktu dalam pembelajaran. Nah, di sini contoh dari upaya dalam memahami konsep perubahan wujud benda pada peserta didik dalam pengetahuan awal, yaitu peserta didik diberikan pertanyaan pemantik mengenai perubahan wujud benda, contohnya seperti apa yang terjadi pada es batu jika kita diamkan di ruangan terbuka dalam kurun waktu beberapa menit atau beberapa detik saja. Kemudian, pernahkah kalian melihat ibu merebus air dan apa yang terjadi pada tutup panci tersebut? Seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nurlaili. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan dari soal nomor 2, yaitu bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas belajar. Nah, di sini saya mengambil jurnal dari Syah Irman dan Muhammad Rais pada tahun 2022, konsep efektivitas perencanaan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pengajaran pada guru. Nah, cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran, yaitu dengan menciptakan model pembelajaran yang bervariasi serta metode pendekatan yang efektif untuk mencapai hasil belajar. Nah, dalam mengembangkan rencana pembelajaran UBD, guru harus mengetahui hasil belajar yang akan dicapai terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, setelah itu merumuskan tujuan pembelajaran, mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Nah, di sini apabila ada terjadi suatu kondisi perubahan dalam proses pembelajaran, guru dapat melakukan penyesuaian seperti melakukan inovasi baru terhadap pembelajaran yang dilakukan. Guru juga dapat menambah ice breaking saat pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dalam kondisi perubahan belajar. Nah, untuk contoh akan disampaikan oleh rekan saya, Rida Dwi Lestari. Nah, untuk contoh pada KD 3.1 Bahasa Indonesia yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Setelah tadi dijelaskan oleh Mbak Laili, dapat menggunakan variasi-variasi dalam pembelajaran, yaitu misalnya awalnya dalam proses pembelajaran berlangsung, guru akan menggunakan video pembelajaran untuk menerangkannya. Tetapi karena adanya perubahan atau mengalami perubahan, guru dapat melakukan variasi pembelajaran lainnya seperti menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran berlangsung. Dalam proses pembelajaran berlangsung, guru juga dapat menambahkan speaking dalam proses pembelajaran tersebut. Sekian dari saya. Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 6. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.